Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan tugas hasil kelompok dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya dan teman-teman juga kerjakan dengan nama anggota Hestika Puspadina, Gestia Milkinsin, dan juga saya, Putri Dipa Fauziah, mengenai analisis gabungan industri barang konsumsi tiga perusahaan. Yang pertama PT Ultra Jaya Industri, kedua PT Mayora Indah, dan yang terakhir PT Tribanyan Tirta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah digabungkan laporan keuangannya dari tiga perusahaan tersebut. Yang pertama, analisis perbandingan neraca gabungan. Seperti yang dapat kita lihat bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan total ekuitas selama periode 5 tahun, yaitu dari 2016 sampai dengan 2020. Yang mana hasil presentasi tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2017 atas 2016, yaitu untuk menghitungnya dengan cara total aset tahun 2017 dikurangi dengan total aset tahun 2016, kemudian dibagi dengan total aset tahun 2016. Untuk selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi gabungan, yaitu laporan keuangan dari tiga perusahaan tersebut telah digabungkan, yang mana terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung presentasinya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan cara pada laporan posisi keuangan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan 2017 atas 2016, yaitu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2017 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2016, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2016. Untuk selanjutnya ada analisis rasio likuiditas hasil dari gabungan ketiga perusahaan tersebut, yang mana terdapat current ratio dan quick asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar, dan untuk quick asset test ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan total hutang lancar, yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat rasio comparison yaitu total debt to total asset ratio dan juga total debt to total equity ratio. Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva, dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan total hutang dibagi dengan total ekuitas, yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada analisis rasio aktivitas dari ketiga perusahaan tersebut, yang mana terdapat rasio comparison yaitu total asset turnover dan juga receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang, yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat rasio comparison, yang pertama gross profit margin atau GPM, dan yang kedua return of equity. Untuk GPM, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan, dan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri,
kemudian dikali dengan 100%, dan dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan dari ketiga perusahaan tersebut. Untuk menghitung presentasenya dapat dihitung dengan cara yaitu untuk aset, yaitu semua aset dibagi dengan total aset, dan untuk liabilitas yaitu semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas, dan untuk ekuitas yaitu semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size laporan laba rugi gabungan dari ketiga perusahaan tersebut untuk menghitung hasil presentasenya, yaitu untuk pendapatan yaitu laba bruto dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Dan selanjutnya ada analisis dan laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil presentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh, tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2016, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2016, dan tahun 2020 dibagi dengan tahun 2016. Dan juga di sini ada analisis dan laporan laba rugi. Cara menghitungnya sama seperti yang tadi, yaitu semua tahun pertama, kedua, dan seterusnya dibagi dengan total tahun pertama. Untuk selanjutnya ada analisis DuPont dari laporan keuangan gabungan ketiga perusahaan tersebut, yaitu yang mana analisis ini kemudian akan menghasilkan ROE atau return and equity pada perhitungan setiap tahunnya. Untuk selanjutnya ada analisis cross section. Untuk menghitung rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara yaitu ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun, karena periode waktunya dari 2016 sampai dengan 2020 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara yaitu nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara yaitu ekuitas dibagi saham yang beredar, dan untuk menghitung rata-rata tertimbangnya dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2016. Begitu juga seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk nilai tertimbang nilai bukunya sama yaitu nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya misalkan total nilai buku 2016 dibagi dengan nilai buku selama 5 tahun dan seterusnya. Dan juga untuk menghitung mediannya yaitu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian untuk nilai bukunya median nilai buku pertama sampai dengan kelima. Untuk selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.